إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Salahuddin yang semoga dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan Kitabul Adab karya Syekh Fuad Ibn Abdul Aziz Asy-Syalhub rahimahullah. Kita di adab makan minum ya, mungkin di pembahasan akhir minum sambil berdiri sudah dibahas belum ya? Makan minum sambil berdiri ya? Hah? Sudah? Belum ya? Ya mungkin sekarang bahas itu adab ya jemaah, ada yang ingat sudah dibahas belum? Terakhir apa? Oh, makan sudah semua. Oh, sampai mana buang hajat? Membelakangi berarti makannya belum ya? Sudah ya? Sudah makan buang hajat ya? Baik. Sampai mana terakhir Pak yang nyatat Pak? Larangan buang hajat menghadap kiblat. Nah, baik, bahasan berikutnya adab yang ke jadi adab dalam masalah menghadap atau membelakangi kiblat ini ada dua hadis yang nampak bertentangan. Pertama hadis qauliyah, yakni hadis sabda Nabi. Yang kedua hadis perbuatan Nabi, hadis fi'liyah. Nabi bersabda dalam sabdanya itu melarang idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbili al-qiblah wala yuwalliha dhahrahu syariqu aw gharibu. Apabila salah seorang kalian buang hajat, buang air besar, maka jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Dalam lafaz fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin. Jangan menghadap atau membelakangi kiblat baik buang air kecil atau buang air besar. Lalu ada lagi hadis perbuatan Nabi yang menyelisih dari Nabi buang hajat saat itu dilihat oleh Abdullah bin Umar, yakni membelakangi kiblat menghadap mustaqbilan Baitul Maqdis. Ya, menghadap Baitul Maqdis ini maknanya membelakangi kiblat. Maka kemarin cara mengkompromikannya ada beberapa pengkompromian.
Yang pertama maksudnya di dalam gedung boleh, kalau di luar gedung tidak boleh. Ada lagi maksudnya larangan ini tidak haram tapi makruh. Ada lagi apa? Pengkompromian dari para ulama, yakni mendahulukan hadis qauliyah daripada hadis fi'liyah. Karena kalau qauliyah tidak mungkin lupa. Tidak mungkin ini ada kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau perbuatan Nabi semata-mata bisa banyak kemungkinan. Bisa nabinya lupa. Bisa nabinya mungkin terpaksa melakukannya. Atau bisa jadi Ibnu Umarnya yang salah lihat. Ya kan, coba. Kemungkinannya banyak. Namun pendapat yang kemarin kita rojihkan, kesimpulannya adalah kita harus berhati-hati, yakni supaya tidak menghadap kiblat, membalik kiblat dalam semua kondisi. Karena hadis Abu Ayyub Al-Ansari, yakni saat itu di Syam, katanya bahwa toilet atau tempat buang hajat menghadap ke kiblat, maka kami merubahnya. Dan ini dalam gedung berarti, karena disebutkan adalah tempat-tempat buang hajat. Baik, sekarang masuk adab yang kelima. Ma yuqalu wa yuf'alu 'inda dukhuli wal khuruji minal khala. Apa yang dibaca saat masuk dan keluar dari khala, dari tempat buang hajat. Mu'allif mengatakan mawadhi'u qada'il hajat, tempat buang hajat itu mahalun lin najasat, adalah tempat najis, wal qadar, dan tempat kotoran, wasyayatin, dan tempat syaitan. Jadi syaitan di antara tempat spesialnya adalah di tempat-tempat najis, ya, di kamar-kamar mandi, di toilet-toilet. Ya. Ma'rufatun, yang identik, bi mulabasatiha lin najasat. Jadi syaitan itu identik tempat tinggalnya, berdiamnya di tempat-tempat najis. Wa muhabbatiha lidzalik, dan menyukai, ya, menyukai kotoran syaitan itu. Lawannya, kebalikannya adalah para malaikat, dia suka yang bersih-bersih, suka yang wangi-wangi, yang harum-harum. Itu para malaikat. Walidha fahiya ta'wa ilal kunufi wal khusyush. Oleh karena itu syaitan ta'wa, tempat tinggalnya selalu ila al-kunufi wal khusyush, di tempat-tempat buang hajat. Itu mana khusyush. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi, inna hadhil khusyush muhtadaratun. Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri, didiami, yang maksudnya oleh syaitan. Ya. Jadi ada dua tempat spesial bagi syaitan, adalah satu di pasar, yang kedua di toilet. Maka di dua tempat ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berlama-lama. Karena itu tempat yang jelek, tempat yang buruk, sehingga kita masuknya berlindung. Mau masuk pasar pun berlindung. Membaca doa la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa mau masuk pasar, sehingga dijaga dari segala kemudaratan. Demikian pula mau masuk WC, dan tidak boleh lama-lama. Kalau sudah selesai hajat dari pasar, segera pulang. Jangan malah mutar-mutar keluyuran di pasar padahal tidak ada keperluannya. Ya. Terus yang dagang apa tidak boleh? Lah, yang dagang lain lagi. Ya diam di pasar selama memang ada hajat untuk berdagang. Yang belanja kalau sudah segera pulang. Karena pasar tempatnya syaitan. Maka Allah benci dengan pasar itu. Kata Nabi SAW, ahabbul makani ilallah masajiduha wa abghaduha indallah aswaquha. Tempat yang dicintai Allah adalah masjidnya, rumah-rumah Allah. Maka berdiam di masjid itu berkah dari sisi tempat yang dicintai Allah. Maka masjid ini berkah. Ya. Dan dianjurkan kita tabaruk, ngalap berkah di masjid.
dengan ibadah, sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan berjalan tok ke masjid berkah. Selangkah diangkat derajat, selangkah digugurkan dosa. Tapi kalau kita berjalan ke rumah, tidak ada. Atau berjalan ke pasar, nggak ada selangkah diangkat derajat oleh Allah. Berangkat ke pasar, berangkat ke mall, tidak ada. Tapi ke masjid selangkah sampai pulangnya, Pak. Jadi berangkat ke masjid sampai dari masjid nanti kembali ke rumah. Makanya di antara adab masjid adalah kalau ke masjid jangan mampir. Ini langsung ke masjid, nanti pulang pun ke rumah dulu, baru dari rumah nanti baru ke pasar. Baru dari rumah nanti kemana? Karena mulai dari rumah sampai ke rumah itu dihitung sholat. Dihitung kita sholat, selangkahnya diangkat derajat, digugurkan dosa, diberi ganjaran pahala. Dan juga dilanjurkan berjalan kaki ke masjid itu, bukan naik kendaraan. Karena Nabi mengatakan man tawadha'a fi baitihi summa masya ilal jamaah. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia berjalan. Berkaitan salat Jumat juga demikian. Man ghassala fil jum'ah wabtasala wa baqara wabtakara. Siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi seperti mandi junub, mandi sempurna. Lalu siapa yang berpagi-pagi, kemudian kata Nabi wayamshi walam yarkab. Jadi Jumatan itu jangan naik motor. Kata Nabi wayamshi walam yarkab. Lalu dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Lalu sampai di masjid wadana minal imam. Dia dekat dengan imam. Nah, kalau orang sudah lakukan ini di hari Jumat, kata Nabi SAW, kutiba lahu bikulli khatwatin ma kana ya'malu, akan dicatat setiap langkahnya ajrus sanah, dicatat setiap langkahnya, satu langkahnya Pak, ajrus sanah, pahala setahun, min siyamiha wa qiyamiha, pahala setahun puasa, pahala setahun tahajud. Yani kalau 100 langkah berarti 100 tahun dapat pahala tahajud, 100 tahun dapat pahala puasa. Bagi siapa ini? Yang melakukan 5 syarat ini. Mandi, berpagi-pagi. Nah, berpagi-pagi ini para jemaah itu ada 5 waktu Jumatan itu. Man raha ila al-jum'ah fi sa'atil ula, siapa yang berangkat di jam pertama maka seperti kurban apa jemaah? Kurban unta. Yang jam kedua sapi, yang jam ketiga kambing, jam keempat ayam, dan jam kelima telur. Jadi berpagi-pagi ini ada 5 waktu. Yang jam pertama kapan? Para ulama membaginya itu dari setelah syuruk jemaah. Pas syuruk atau tulu' sampai nanti keluarnya imam, yakni sampai nanti imam naik mimbar. Imam naik mimbar. Kalau syuruk jam 6, ya jemaah, kalau syuruk jam 6, maka berarti jam pertama itu jam 7. Kalau syuruk jam 6, jam 7 berarti jam pertama jam 8. Sekarang anggap syuruk jam berapa rata-rata? Jam 6 ya Pak ya. Berarti jam pertama yang seperti kurban unta itu jam 7 berangkat Jumatnya. Pernah jenengan praktekkan berangkat Jumat jam 7? Nah, tidak ada. Bahkan bojone nanti mas, ya Jumatan tuh. Jam itu gendeng sampai malah digendeng-gendengkan oleh bojonya. Jam 7 maksudnya untuk ngejar kurban unta. Jam 8 pernah kurban sapi jenengan? Sapi tidak pernah. Kambing wes jam 9, berangkat Jumatan jam 9. Oh, terlalu pagi saat jam 9. Taib jemaah. Ayam tidak pernah juga, ayam jam 10. Taib, endog, hatta endog nggak pernah jemaah. Masuk endog tidak pernah. Jam 11, Ustaz saya berangkatnya nih imam naik mimbar. Itu khalas sudah nggak dapat apa-apa. Sudah ditutup. Setiap masjid di hari Jumat di pintu masjid malaikat Allah tugaskan. Maka ada tugas-tugas dari malaikat yang tugasnya ngabsen orang.
jam berapa masuk. Seperti orang mau masuk kerja ada kan jamnya juga suka absen jam. Demikian Jumatan. Maka mari yang punya waktu sesekali Pak coba jam 7 berangkat. Maka kalau di Saudi itu masjid Pak di depan shop depan ini itu dipakai senderan, dibuatkan bagi jamaah yang memang berangkat agak pagi. Ya, karena memang dianjurkan biasanya kita kalau berangkat agak pagi sholat Jumat atau apa yang dicari tiang Pak, tiang, karena kalau di depan kita tidak kuat. Akhirnya tiang, akhirnya dapat shopnya tidak sesuai dengan yang Nabi sebutkan dalam hadis. Yang ketiga pakai minyak wangi, kemudian yang keempat berjamaah dia jalan kaki, kemudian yang keempat minyak. Yang kelima wadana minal imam. Nah ini dekat dengan imam, ini di shop awal. Maka dia dicatat setiap langkahnya pahala setahun puasa, setahun tahajud. Ini luar biasa, pahala fadilah yang luar biasa. Ya. Maka kita harus mengenal ilmu dari sisi ini supaya ibadah itu kita tuh maksimal, dari segi pahala tuh maksimal. Karena ibadah seorang tuh beda-beda pahalanya Pak. Ada yang pakai ilmu, ada yang tidak. Wudu saja kalau orang awam pahalanya satu saja, yaitu wudu niatnya supaya syarat sholat saja selesai. Tapi yang ada ilmu wudu niatnya untuk gugurkan dosa. Dia berharap ihtisab kepada Allah karena setiap tetesan air itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di jasad kita ini. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki berguguran. Minumnya orang yang berilmu beda dengan orang awam. Yang berilmu dia dengan minum memakai adab, minum sambil duduk dengan tangan kanan, baca bismillah, minum 3 kali, napas di luar. Ini pahala semua, pahala melulu ini semua. Maka kita tujuan belajar agama ini agar nilai ibadah itu kualitas, ya. Jangan hanya sekedar mengumpulkan maklumat, ya, mengumpulkan maklumat, hafalan-hafalan, definisi-definisi, pembagian-pembagian, la jemaah, untuk kita amalkan. Dengan ngaji seperti ini kita harus berubah. Yang dulunya nggak rajin sholat sunnah, nggak rajin tahajud, harus berubah. Yang dulunya mungkin kurang bakti kepada orang tuanya, harus berubah. Kurang baik akhlak kepada istri, kepada anak, harus berubah. Itu bukti bahwa ilmu ini kita bermanfaat. Maka di antara doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Baik para jemaah. Wasyaitanu aduwwun lil insani. Sementara syaitan adalah musuh bagi manusia. La yanfaku an adawatihi wa idaihi. Maka setan tidak akan melepas, tidak akan lengah untuk selalu memusuhi kita manusia dan selalu mengganggu kita manusia. Wa yajidu, dan akan saat dia mendapati, gitu ya, mendapati manusia itu kelengahannya fil hususi wa al-kanaz. Yani saat manusia ada di tempat buang hajat. Di antara, makanya kita karena dalam buang hajat nggak boleh zikir. Ketika sedang buang hajat kita nggak boleh zikir kepada Allah. Maka di antara hikmahnya kita keluar dari tempat buang hajat, kita mohon ampun gufronaka. Di antara hikmahnya kata para ulama, karena kita selama buang hajat nggak zikir, jadi itu semacam dosa nggak zikir itu. Dan itu kelemahan manusia berjemaah. Ketika manusia tidak zikir kepada Allah, itu kelemahannya. Maka di antara sebab setan dapat menguasai manusia, di antara sebabnya lalai dari zikir kepada Allah. Orang yang senantiasa jaga zikir, pagi petang zikir, ba'da sholat zikir, setiap mau keluar masuk toilet zikir, dijaga oleh Allah. Berarti maknanya di antara bentuk penjagaan dari gangguan syaitan, sihir, itu termasuk gangguan syaitan. Sihir itu guna-guna, itu dengan zikir. Walihada ja'a syar'u, oleh karena itu syariat datang, bima yahfadhu lil insani badanahu wa aqlahu.
Syariat datang dengan membawa apa yang dapat menjaga bagi manusia badannya atau akalnya, dijaga oleh syariat ini. Fa syara'a lahu adkaran, sehingga syariat mensyariatkan, sehingga Allah dan Rasulnya mensyariatkan zikir-zikir yang tahfazuhu bi amrillah subhanahu wa ta'ala. Zikir-zikir yang dengannya bisa menjaga ya manusia tersebut atas perintah Allah, atas izin Allah. Seperti kalau lewat tempat yang dianggap membahayakan, tempat angker, hatta ketemu jemaah orang yang dianggap jahat, itu ada zikirnya. Ini luar biasa. Kita berhadapan, mungkin di depan kita ada penguasa yang zalim, penguasa yang jahat. Atau hatta mungkin di depan kita ada preman jahat. Mungkin, atau orang yang kita takutkan, kita membaca ada doanya khusus. Melewati tempat yang dianggap angker misalnya, ada doa khusus, ada perlindungan, ada zikirnya. Jadi sudah lengkap semua, Pak. Di antara kita nyari-nyari zikir sampai jauh ke Madura sana nyari. Karena di Sidoarjo sudah enggak mantap lagi zikirnya. Jauh. Subhanallah, Nabi sudah ajarkan semua zikir dengan berbagai kepentingannya. Ya. Sing banyak utang, Nabi sudah ajarkan. Yang utangnya banyak menggunung, Pak, atas izin Allah dimudahkan untuk bisa melunasi, asal baca resepnya, zikirnya. Itu sudah diajarkan Nabi. Nabi ajarkan pula yang miskin-miskin, doa tolak miskin. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillati. Ini doa supaya kita tidak didolimi orang, tidak mendolimi orang. Ini lengkap semua. Ada aplikasi, Pak, selalu saya sampaikan di majelis-majelis. Aplikasi di Play Store ya, kalau yang punya Android itu nanti saya akan buka judul atau nama aplikasinya itu adalah apa doanya. Warna biru apa doanya, nanti lengkap semua sampai tinggal searching. Misalnya zikir utang misalnya, nanti keluar itu. Menghilangkan sedih, klik sedih nanti keluar. Ya. Rizki keluar itu. Masya Allah, dimudahkan. Jadi gunakan HP ini yang bermanfaat seperti ini. Jangan cuma main game saja, jemaah. Ada lihat saya orang serius, saya lagi baca Quran di aplikasi HP, subhanallah. Lagi main ular tangga loh, Pak. Tapi seriusnya luar biasa. Subhanallah. Baik. Fa yuqaddimu ad-dakhilu ila al-khala rijlul yusra. Maka bagaimana diantara caranya, hendaklah yang mau buang hajat ketika masuk ke tempat buang hajat mendahulukan kaki yang kiri. Ya. Qala Syekhul Islam berkata, qad istaqarrat qawaidus syariati, dan sungguh kaidah-kaidah syariat telah menetapkan ala annal af'ala allati tashtarik fiha al-yumna wal yusra, bahwasanya apabila perbuatan aktivitas apapun dia yang di situ ada menggunakan kanan dan kiri, gitu, jemaah, ada aktivitas, entah itu makan, entah itu pakai pakaian, gitu jemaah, entah itu makan, pakai pakaian, apapun aktivitas yang di situ bergabung antara ada kanan ada kiri, maka tuqaddam fiha al-yumna. Maka ingat kaidahnya, maka dahulukan selalu yang kanan idza kanat min babil karamah, kalau dalam perkara-perkara yang baik. Tapi perkara-perkara kotor nanti kiri dahulukan. Perkara-perkara kotor atau perkara-perkara melepas sesuatu. Melepas sesuatu yang ada pasangan kanan kiri, maka dahulukan yang mana ketika melepas? Kiri. Jadi dua ya, melepas atau berurusan sesuatu yang kotor, maka kiri. Pegang sampah tangan kiri, pegang bangkai tangan kiri, cebok tangan kiri, melepas baju yang ada kanan kirinya, tangan misalnya kiri. Melepas sendal, melepas sepatu, melepas kaos kaki, kiri. Itu jemaah kaidahnya. Selain itu kanan. Nah, tinggal pertanyaan, siwakan dipakai apa jemaah? Bersiwak, gosok gigi udah jemaah. Karena begini, ada khilaf ulama. Karena bersiwak itu babnya membersihkan. Berarti yang membersihkan pakai apa?
kiri. Maka sebagian ulama berpendapat kalau bersiwak sikat gigi itu kiri. Ya. Terus dianjurkan juga menggosoknya itu gigi kan ada sebelah kiri, sebelah kanan coba. Maka dahulukan apa? Giginya kanan. Dahulukan giginya yang kanan. Pendapat yang kedua, bersiwak tetap gunakan yang kanan. Karena walaupun babnya membersihkan, tapi itu adalah perkara sunnah, perkara baik. Itu cuma. Makanya bersiwak itu dimanapun keadaannya, sehingga afdal digunakan kanan. Bahkan bersiwak bisa di masjid, bahkan bersiwak sebelum sholat. Ya, inilah keutamaan bersiwak dengan arok, dengan kayu arok yang biasa dijual di Arab sana, di Timur Tengah. Satu begini ini sekarang ini 2 real. Kadang kalau di dekat di Masjidil Haram begitu nggak boleh 2 real sekarang, mahal juga di situ. Apalagi kalau sudah nyampe ke Indonesia tambah nemen, bisa lebih karena impor kan jauh. Tapi kalau tidak ada boleh dengan pasta gigi, dengan sikat gigi. Tapi kan dia bisa di mana-mana tempat bebas. Kalau pakai siwak bisa sebelum sholat, ketika baca Quran. Ya. Jadi yang rajih kalau bersiwak tetap kanan para jemaah. Baik. Seperti apa contohnya? Mendahulukan kanan dalam hal-hal yang baik. Kalau wudu, seperti wudu wal husli, mandi wal ibtida'i bisyikil aymani fis siwak. Dan juga mendahulukan sebelah kanan dalam bersiwak. Wa tanfil ibit, dan juga mencabut bulu ketiak. Itu baik kanan. Ketiaknya itu cabut yang kanan dulu. Jadi kalau ketiak itu dicabut, Pak. Jadi kalau bisa dicabut, kalau bisa. Kalau tidak bisa bukan dicukur, tapi memang dihalak dengan silet habis, nggak boleh ada ketiaknya kaum muslimin. Nggak boleh. Karena itu menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah manusia. Jadi kalau ada manusia yang menyalahi fitrah, maka seperti binatang. Jadi kalau manusia ketiaknya panjang-panjang, binatang, dia menyelisihi fitrah manusia. Maka agama kita Islam menyebutkan al-fitrah itu ada 10. Yani ini fitrah ini maksudnya apa? Ada 2 makna. Pak, pertama memang tabiat manusia insani. Yang kedua maksudnya fitrah, yakni ajaran Islam, yakni sunnah Nabi Muhammad. Jadi lakukan fitrah ini. Kuku itu diantara fitrah, potong kuku. Berarti yang panjang-panjang menyelisih fitrahnya. Demikian, bulu kemaluan, nggak boleh ada bulu kemaluan muslim. Ya, suka nggak suka, ini syariat. Ustaz, saya seleranya yang gondrong kemaluannya. Bahkan lebih suci, lebih bersih, dan lebih indah. Ya. Termasuk wakal libas, pakai baju, wal inti'al, kata Syekh Islam, pakai sandal, wa tarajjul, nyisir minyakin rambut itu kanan dulu, Pak. Masya Allah. Cukur rambut kanan dulu. Jadi tukang cukur kasih tahu, Pak, saya cukur ya, kanan dulu, Pak ya. Nah, kasih tahu. Dan tukang cukur harus tahu ini. Ya. Dulu memang Nabi itu cukur sisiran Nabi Muhammad dulu, Pak, itu belah 2, Pak, gitu. Rasul, makanya beliau kanan dulu. Terus kita yang tidak belah 2 ya tetaplah kalau sisir itu kanan dulu gitu kan. Ya. Kalau Rasul dulu memang belah 2 dan ganteng Rasul SAW. Tapi kalau antum kata nek jenengan belah 2 kaya apa ngono lho Pak ya sampai. Nek Rasul Masya Allah belah 2 beliau. Nah, beliau kanan dulu. Wa dukhulul masjid, contohnya lagi. Masuk masjid, wal manzil, masuk rumah. Kata Syekh Islam itu kanan. Ya, kakinya atau anggotanya, ya. Wal khuruj minal khala' wa nawi dzalik, keluar dari toilet itu kan baik, itu kebaikan. Maka keluar dari toilet kanan. Tapi yang jelek tadi masuknya apa? Kaki yang kiri. Wa taqaddam wal yusra fi diddi dzalik, dan dahulukanlah yang kiri lawan daripada kebaikan-kebaikan tadi. Kadukhulil khala, seperti masuk
WC karena masuk tempat yang kotor, masuk tempat najis, maka kiri. Wa khal'in na'al, melepas sandal, wal khuruj minal masjid, keluar dari masjid, itu semuanya kaki kiri berjamaah, kaki yang kiri. Baik. Wa 'inda dukhulil khala yustahabbu lidakhil an yaqul, dan bagi yang masuk ke toilet maka hendaklah dia membaca bismillah. Bismillahnya saja loh Pak ya, jangan pakai ar-Rahman ar-Rahim. Sebab demikian dalam hadisnya. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahlumul khala an yaqula bismillah saja. Sajanya dari saya. Kata Nabi, yang menghalangi pandangannya jin terhadap auratnya Bani Adam saat telanjang di toilet, yang menghalanginya adalah ucapan bismillah saja. Maka tidak boleh pakai ar-Rahman ar-Rahim. Ada ulama yang memang ini dibahas para jemaah. Kalau sebagian ulama memang tidak masalah pakai ar-Rahman ar-Rahim karena bismillah itu sama saja. Cuman yang benar, yang rajih, yang kuat pendapat bahwa beda antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah hanya menyebut nama Allah saja, bismillah. Mau makan tasmiyah, bismillah. Masuk toilet, bismillah. Nyembelih itu bismillah. Jadi bukan basmalah. Kalau basmalah ucapan, apa itu basmalah? Basmalah adalah ucapan bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Itu basmalah. Apa itu tasmiyah? Tasmiyah yakni ucapan bismillah saja. Itu tasmiyah. Wudu tasmiyah bukan basmalah. Makan tasmiyah bukan basmalah. Jadi mau makan tuh jangan bismillahirrahmanirrahim tapi bismillah. Wudu bukan, kan kata Nabi, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a lahu liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah salat tanpa wudu dan tidak sempurna wudu yang tidak nyebut nama Allah. Jadi tidak nyebut bismillah saja. Jadi jemaah ya, nyembelih jangan bismillahirrahmanirrahim. La. Nyembelih itu bismillah saja. Boleh takbir, boleh enggak penting takbirnya. Yang penting tuh bismillahnya, tasmiyah yang penting, takbir enggak penting. Tapi jenengan mau takbir silakan. Jadi bismillah, Allahu akbar. Tapi yang penting bismillahnya ketika menyembelih. Wa yusannu lahu an yaqul, lalu setelah bismillah disunahkan dia untuk melanjutkan dengan membaca doa a'udzu billahi minal khubuthil khaba'is, dalam satu lafaz seperti ini. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minal khubuthi wal khaba'is. Apa bedanya para jamaah antara khubus dengan khubus? Jadi bacanya dua-duanya boleh jemaah ya. Bacaan pertama minal khubusi, berarti baknya di dhammah, khubbu. Yang kedua dibacanya baknya disukunkan menjadi apa? Minal khubsi, minal khubsi. Nah, bedanya para jemaah, kalau khabaisnya sama. Minal khubusi atau minal khubsi wal khabaisnya sama. Perbedaannya para jemaah, kalau al-khub baknya di dhom, baknya disukun, ini umum. Ini umum, yakni artinya kejahatan. Kejahatan. Yani aku berlindung kepada Allah, ya kan? Minal khubsi. Apa artinya tadi? Asyar. Ya. Antum catat kalau khubsi baknya disukun, dimatikan baknya, maka artinya asyar, artinya kejahatan umum dia. Kejahatan umum apapun kejahatannya. Lebih umum apapun, kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang, ya, syar umum. Lalu wal khaba'is, apa khaba'isnya kalau baca khubusnya itu baknya
matikan. Khobaisnya artinya pelakunya. Khobais artinya pelaku keburukannya. Jelas? Nah sekarang apa artinya kalau baknya itu didomahkan, hubus. Nah ini artinya dukronus syayatin, setan laki-laki. Berarti lebih umum apa lebih khusus? Kalau baknya didomah lebih khusus, dia cuman setan laki-laki saja. Tapi kalau hub ya didomah dimatikan, dia baknya dimatikan, dia umum. Jelas? Lalu apa khobaisnya? Kalau kita baca khubus artinya setan laki-laki, khobaisnya yakni inasus syayatin, setan perempuan. Jelas jemaah? Baik. Jadi kita terjemahkan sekarang beda terjemahannya. Kalau dibaca minal khubsi wal khobais, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan dan pelaku-pelakunya. Kalau yang kedua, minal khubusi wal khaba'is, berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jelas jemaah? Jadi boleh baca a'udzu billahi minal khubusi atau minal khubusi wal khaba'is. Ya. Ini ada hadis diriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib bahwa annahu qala sami'tu Anasan yaqul, aku mendengar Anas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk WC, masuk toilet, masuk tempat buang hajat. Para jemaah, ada kaidah penting tentang bahasa Arab ya. Kalau fi'il madhi dimasuki idza, fi'il madhi dimasuki idza, kan fi'il ditinjau dari apa namanya, kata kerja maksudnya ya, ditinjau waktunya itu. Ada kata kerja lampau fi'il madhi, ada kata kerja yang menunjukkan waktu yang akan datang fi'il mudhari. Nah sekarang kita bahas fi'il madhi, kata kerja lampau yang artinya telah. Jelas jemaah? Telah, ya kan? Seperti dakhala, ini artinya telah masuk. Dakhala itu akala, telah makan misalnya. Itu kalau kemasukan idza dakhala, maka maknanya tidak lagi lampau, berubah makna menjadi akan. Maka terjemahannya idza dakhala artinya apabila akan masuk. Contoh dalam Quran, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ini terjemahan biasanya dulu, saya terjemahkan Pak ya. Apabila kalian telah selesai sholat, maka berwudulah. Kapan kita wudu Pak? Nah, kita wudu selesai sholat apa sebelum sholat? Nah, makanya kumtum ini fi'il madhi. Fi'il madhi kumtum. Fi'il madhi, tapi kemasukan idza maka menjadilah apabila kalian mau sholat, maka basuhlah wajah. Demikian kaidah penting Pak ya. Maka di sini sama. Nabi kalau masuk idza, masuk di situ ke dakhala, itu berarti maknanya apabila Nabi mau masuk. Berarti sebelum masuk bacanya. Mau masuk tempat buang hajat, qala, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari. Di situ Nabi di dalam riwayat Bukhari disebutkan idza aroda, ada kata-kata aroda yang menunjukkan bacanya memang sebelum masuk. Apabila aroda mau tuh an yadkhula, beliau masuk. Yani mau masuk, belum masuk tapi mau masuk. Jadi jangan baca doa ini sebelum masuk toilet, di luar masih. Wa qaluhu idza arada al-khala afada anna dakhil yaqul hadza dzikr qabla dukhulihi la ba'dahu. Dari perkataan dalam hadis Bukhari idza arada, apabila mau masuk, berarti dibacanya kapan?
sebelum masuk toilet, bukan setelah masuk. Wa faidatu hadhil isti'adah, dan faedah memohon perlindungan di sini adalah al-iltija, yakni kita memohon kepada Allah perlindungan minal khubusi wal khaba'is, dari tadi ya, maknanya apa tadi khubusi, setan laki-laki dan setan perempuan, atau dari segala apa? keburukan di anna hadzal makan, karena tempat buang hajat tersebut khabithun, tempat yang jelek, tempat yang kotor, wal khabith makna al khubasa, dan tempat kotor adalah tempatnya makhluk yang kotor pula, bahwa ma'was syayatin, dan dia adalah tempatnya para syaitan. Fasara minal munasib, maka di antara hal yang sangat tepat adalah idza arada dukhul al-khala'an yaqul, maka apabila masuk toilet hendaklah membaca, di antara hal yang tepat membaca perlindungan, sehingga agar supaya la yusibahu al-khubus wa huwa syarr, supaya tidak terkena oleh al-khubus, ya, yang itu adalah keburukan, wala khaba'is, dan tidak pula khaba'is, itu adalah an-nufus asy-syarirah, yakni pelaku-pelaku kejahatan. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Baik, itu masuknya. Lalu keluarnya. Nah, keluar ini ada dua doa, yang satu dhaif, yang satu sahih. Yang dhaif adalah yang mungkin jenengan juga hafal, tapi itu hadisnya dhaif. Jadi tidak digunakan itu. Itu alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Itu hadisnya dhaif. Yang sahih gufronaka saja. Yang sahih gufronaka. Wa indal khuruji minal khala yuqaddama ar-rijlu al-yumna. Dan ketika keluar dari toilet maka kita menggunakan kaki yang kanan. Keluar ya. Kalau masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Wa yaqulu, dan membaca doa gufronaka. Gufronaka artinya ampunanmu, yakni maksudnya itu ada kata yang terbuang, yang tidak dicantumkan, yang kata itu adalah lafadznya. Kalau dicantumkan lafadz itu yakni astaghfiru laka gufranak, yakni aku memohon ampunan, yakni aku memohon kepada engkau ya Allah gufranaka, ampunanmu gitu. Jadi kata yang enggak dicantumkan adalah aku memohon kepada engkau. Cuman dalam bahasa Arab suka begitu istilahnya, Pak. Yani kadang-kadang kata kerja itu enggak dicantumkan. Sama dalam lafaz bismillah, Pak, ya. Di dalam lafaz bismillah, kalau cuman kita baca bismillah saja itu sebenarnya kalimat yang enggak sempurna. Karena bismillah itu artinya dengan nama Allah. Apa arti dengan nama Allah? Kan enggak sempurna kata itu. Maka di situ tuh ada kata yang dibuang, tidak dicantumkan. Apa takdirnya? Ya, apa perkiraan kata itu? Yaitu, dan itu diawalkan, Pak, ya, yaitu kata pekerjaan. Apa saja terserah, bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, bisa menulis, bisa melakukan aktivitas. Jadi sebenarnya lengkapnya dalam kata bismillah itu terkandung kata kerja yang dibuang, tidak dicantumkan, dan afdalnya diawalkan, yakni saya menulis bismillah, saya berangkat ke kantor bismillah. Itu maknanya. Cuman saya ke kantornya nggak dicantumkan. Ya cuman. Sama halnya gufronaka, ini nggak sempurna kata ini. Kalau secara kita lihat dohirnya, tapi sebenarnya ada kata yang tidak dicantumkan. Apa kata itu? Yaitu perkataan aku memohon kepada engkau. Itu kata yang nggak dicantumkannya. Dicantumkan cuman gufronakanya saja. Apa arti gufronaka? Ampunanmu. Itu cuma. Berarti kalau lengkapnya kita baca, dicantumkan lengkapnya berarti aku memohon kepada engkau ya Allah ampunanmu. Jadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inda Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi disebutkan idza kharaja minal khala, apabila Rasul sudah keluar. Jadi membacanya setelah keluar. Wa qaluha indal khuruj, ya. Dan perkataan indal khuruj, ketika keluar, al muradu bidzalika ba'dal khuruj minal khala,
Maksud keluar itu yakni setelah keluar, bukan pas keluarnya. Bisa jadi pas keluar dia masih di dalam toiletnya, tidak, tapi sudah keluar baru membaca gufronaka. Jelas sama ya? Jadi yang dhaif apa lafadznya? Alhamdulillahilladzi. Memang maknanya mantap. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Segala puji milik Engkau ya Allah, adhaba 'anil adha, yang telah menghilangkan dariku penyakit. Dengan BAB penyakit kita keluar. Dengan buang air kecil penyakit kita keluar. Wa'afani, dan yang telah memaafkan aku. Ya. Bagus iya, tapi hadis yang dhaif. Baik. Faedah. Hadal adab layak tasir ala amakin. Ini penting faedah ini. Adab ini tadi masuk ya tangan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, itu cuma lalu baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, lalu keluarnya baca ghufranaka. Adab ini layak tasir, tidak terbatas alal amakin al mu'addati li qada'il hajat, tidak terbatas dilakukan hanya di tempat-tempat yang disediakan untuk buang hajat. Jadi kalau masuk ke bentuk toilet saja tidak, jemaah. Bal yustahabu fi'luhu hatta fi sahra. Tapi dianjurkan dilakukan adab ini walaupun kita buang hajat di tempat terbuka, di hutan, di tempat terbuka, atau di sahara, di tempat terbuka, di gurun, pokoknya di mana saja. Jadi bagaimana cara bacanya jemaah? Ya jemaah. Maka fa idza taraba al mutakhalli fil makan alladhi ikhtarahu li qada hajatihi, apabila orang yang membuang hajat tadi sudah dekat di tempat buang ini, tempat terbuka ini, misalnya di hutan, dan di antara sunnahnya berjamaah ya, kalau antum membuang hajat laki-laki apalagi perempuan, laki-laki atau perempuan apalagi perempuan tentunya, dianjurkan untuk mencari tempat yang sepi. Maka disebut juga al-mutakhalli. Al-mutakhalli itu artinya orang yang pergi ke tempat sepi, yakni mau buang hajat. Tidak boleh sembarangan, Pak. Itu sebab adab kubur, hati-hati. Ya, itu sebab adab kubur. Toilet-toilet makanya pakai tutup. Di tempat harus tertutup. Nabi aja jalan sampai 1 mil. Nabi kalau mau buang hajat tuh jalan ngumpet, sembunyi dari para sahabat sampai 1 mil. Nabi SAW jalan cari tempat yang sepi, sunyi, nggak ada orang. Itu. Nah, ketika sudah sampai dekat misalnya, atau sudah di tempat tujuan kita mau buang hajat, maka falyaqul, bacalah dzikra dukhul, dzikir masuk toilet tadi. Loh Ustaz, pintunya nggak ada. Iya, nggak ada pintunya, cuman kan ini apa cuma mau buang hajat di tempat terbuka. Wa idza faragha minhu qala dzikir khuruj. Ketika selesai baca dzikir khuruj, keluar dari toilet, walaupun itu bukan toilet, gitu jemaah. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, wa hadzal adab mujma'un ala istihbabihi. Adab ini sepakat ulama tidak wajib. Adab ini sepakat ulama, kata Imam Nawawi, ala istihbabi, menunjukkan anjuran saja. Ya. Tapi rugi kalau nggak pakai adab. Maka adab itu cuma ada yang wajib, ada adab itu yang sunnah saja. Yani kalau yang wajib ditinggalkan, adab ini haram. Kalau yang sunnah ditinggalkan, dia tidak berdosa, tapi rugi, nggak dapat pahala. Buang hajat dalam Islam bisa dapat pahala. Berapa banyak jenengan bolak-balik ke kamar mandi tiap hari berapa kali? Kalau meninggalkan adab ini rugi kita, walaupun nggak sampai dosa. Wala farqa fihi baina bunyan was sahra, kata Imam Nawawi, dan adab ini tidak dibedakan baik kamar toilet yang dalam gedung atau tempat buang hajat yang di tempat terbuka dimanapun. Wallahu a'lam. Nah, ini pembahasan yang ke-6 yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu as-sadru
At-tasattur inda qada'il hajah, menutup aurat ya di tempat yang sepi saat buang hajat. Tak boleh Pak, nggak boleh sembarangan. Ya. Sering dipraktekkan oleh para sopir-sopir Pak, buang hajat di kendaraannya, pinggir jalan, orang lalu lintas lalu lalang kelihatan. Terbayang kalau itu perempuan toh Bapak Ibu. Maka kalau yang perempuan lebih ditekankan lagi, karena perempuan harus lebih tertutup lagi auratnya. Ya, cuman biasanya laki-laki ini sembarangan. Dan itu tanamkan sejak kecil ke anak-anak kita sekarang. Harus dia punya malu, jangan mentang-mentang anak-anak Pak. Tanamkan malu ini dari kecil. Kan biasanya bapak-bapak ibu-ibu ini kalau anaknya mau buang hajat, mau kencing atau yang semisal itu enggak apa-apa wis nang kono wae. Sehingga ada anak yang mempermainkan kencingnya kadang buat angka 8 ya Allah. Justru tanamkan adab karena ini Islam. Ya. Makan kan Nabi ajarkan hatta kepada Amr bin Salamah. Kul biyaminik, pada anak kecil. Kul mimma yalik, makan yang jadi adab ini dari kecil kalau adab. Dari kecil. Nabi perintahkan kita untuk memerintahkan anak kita sholat umur berapa Pak? Umur 7 tahun. Padahal belum wajib. Jadi tanamkan. Supaya anak itu dari sekecil kalau kencing nggak mau di tempat terbuka. Harus punya sifat ini. Malu kalau kencing di tempat orang kelihatan. Ini luar biasa. Ya. Baik. Wahwa adabun nabawi. Dan ini adalah adabnya kanjeng Nabi. Arsyada bihi Rasulullah yang Nabi ajarkan ummatahu kepada umatnya ila an yastatiru inda qada'i hajatihim, supaya bersembunyi ketika mereka buang hajat. Wadhalika, kenapa? Karena hal itu muda'atun ila kashfil aurah. Karena kalau kita di tempat yang sepi, ya kan? Dan tempat buang hajat itu adalah menuntut kita untuk membuka aurat gitu loh jemaah. Namanya buang hajat. Maka wasyar'u jaa, maka syariat datang membawa perintah bisadri wa hifdil aurat la kashfiha. Ya. Untuk menutup aurat, ya, bukan untuk membuka aurat. Termasuk kalau jenengan punya tetangga, punya kerabat, tetangga atau siapa yang suka membuka aurat di jalan, enggak boleh. Suruh perintahkan tutup. Seperti di sebagian kebiasaan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita kadang keluar rumah dia pusarnya kelihatan, nggak pakai baju itu cuma telanjang, nggak boleh. Atau pakai celana pendek, lututnya kelihatan, lutut itu aurat, nggak boleh. Ya. Jadi pakai celana pendek itu nggak boleh. Keluar rumah celana pendek laki-laki nggak boleh. Termasuk olahraga haram. Bagaimana dia ingin sehat tapi melakukan keharaman. Jadi pakai olahraga celana di bawah lutut. Ya. Terus nggak boleh pakai yang ketat lagi. Laki-laki walaupun ketat itu laki-laki pun nggak boleh Pak. Laki-laki. Sampai mau main goes, sikal sepeda. Kenapa harus pakaian kayak gitu? Kenapa apa harus pakaian seperti itu Pak? Sampai sengaja beli di tempat khusus sampai merepet gitu kayak mau pecah itu. Kenapa? Kenapa enggak pakaian biasa yang aurat? Jadi enggak membentuk lekuk tubuhnya. Apalagi emak-emak itu. Sepedahan memang cuma pamer aurat saja dia. Ya. Dan ibu-ibu kalau mau senam di rumah juga bisa. Di rumah tinggal ikuti sekarang ini alhamdulillah. Tinggal buka di YouTube, tinggal tutorialnya bagaimana ikuti di rumah, joget di rumah tanpa musik. Atau musiknya kecilin kalau ibu-ibu terpaksa harus, karena kadang-kadang repot semua ini sekarang. Tutorial senam semuanya pakai musik. Ya sudah, kecilin musiknya, senam ikuti gerakannya saja. Ini enggak, mak-mak keluar rumah, sarapan bapaknya tidak dibuatkan, malah keluar senam, ya, pamer aurat dan semisal membuat fitnah, malah dosa, enggak sehat, malah tambah. Apalagi habis senam makan nasi pecel 2 mangkok 2 piring, habis nanti. Ya, bakar lemak nanti malah mengundang lemak lebih banyak lagi. Jadi tolong diperhatikan olahraga tutup aurat.
Cukup Pak, cukup ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi dari poin ini insya Allah. Monggo ada yang tanya?